Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa yang menjadi pengertian dari hukum pidana maupun hukum perdata, termasuk tentang pendapat para ahli menyangkut hukum pidana maupun hukum perdata. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana prosedur pembuatan laporan polisi dalam hal misalnya ada dugaan telah terjadi tindak pidana dalam sebuah perkara. Namun, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang bagaimana prosedur pembuatan laporan polisi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan di-subscribe agar dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dituangkan dalam kolom komentar video ini. Sebelum teman-teman membuat laporan polisi, maka langkah pertama yang perlu teman-teman pastikan adalah apakah benar dalam pokok permasalahan yang teman-teman akan adukan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia ada dugaan telah terjadi tindak pidana. Nah, apabila memang ada dugaan telah terjadi tindak pidana, maka hal yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah pastikan dugaan tindak pidana apa sebenarnya yang telah terjadi terkait dengan pokok permasalahan yang akan teman-teman adukan. Setelah teman-teman dapat menentukan dugaan tindak pidana apa yang akan teman-teman laporkan ke pihak kepolisian, maka langkah berikutnya yang perlu teman-teman pastikan adalah siapa saksi yang akan teman-teman hadirkan untuk mendukung laporan dari teman-teman. Dan perlu yang menjadi catatan dari teman-teman sekalian adalah dalam sebuah tindak pidana atau pokok perkara minimal harus ada 2 orang saksi untuk menguatkan laporan dari teman-teman sekalian, karena satu saksi bukan saksi. Dan langkah kedua yang perlu teman-teman pastikan adalah apakah teman-teman memiliki bukti sebagai pendukung untuk menguatkan adanya laporan teman-teman bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana terkait permasalahan tersebut. Setelah teman-teman menentukan siapa saja saksi yang akan teman-teman hadirkan di hadapan penyidik untuk memberikan keterangan terkait telah terjadi dugaan tindak pidana, termasuk alat bukti yang dapat mendukung adanya laporan teman-teman, maka langkah selanjutnya yang dapat teman-teman lakukan adalah dengan mendatangi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Di sana teman-teman akan diarahkan ke ruang konsultasi dan diperhadapkan ke pihak penyidik, dan di sana akan dilakukan wawancara atau interview terkait tindak pidana apa yang akan teman-teman laporkan, termasuk siapa saja saksinya dan barang bukti yang teman-teman akan hadirkan di hadapan penyidik. Nah, setelah pihak penyidik atau yang ada di ruangan konsultasi itu menyatakan bahwa memang ada dugaan tindak pidana, maka selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk membuat laporan polisi. Dan dalam pembuatan laporan polisi itu teman-teman akan menerima surat tanda bukti lapor bahwa teman-teman telah membuat laporan polisi terkait adanya dugaan tindak pidana dalam permasalahan teman-teman yang hadapi. Setelah teman-teman buat laporan polisi dan menerima surat tanda bukti lapor, selanjutnya pihak penyelidik dari kantor kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan saksi dari pihak pelapor termasuk barang bukti untuk dapat memberikan keterangan atas adanya laporan tersebut, biasanya dalam bentuk klarifikasi atau interview. Dan selanjutnya apabila memang sudah cukup bukti atau saksi dari pihak pelapor, lalu kemudian pihak penyelidik akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dan apabila memang berdasarkan hasil dari gelar perkara pihak penyelidik memang ada dugaan tindak pidana dalam laporan polisi tersebut, selanjutnya pihak penyelidik akan meningkatkan proses laporan ini dari tingkat penyelidikan menjadi tingkat penyidikan. Dan selanjutnya pihak kepolisian atau pihak penyidik tersebut akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap pelapor dan saksi dari pihak pelapor, termasuk barang bukti maupun dari terlapor. Dan apabila memang ada bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, maka terhadap terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil dari gelar perkara. Dan apabila memang sudah dapat ditetapkan menjadi tersangka terhadap diri terlapor, maka
Selanjutnya, apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, maka pihak penyidik dapat melimpahkan tersangka ke pihak Kejaksaan Negeri setempat di mana lokus atau tempat kejadian perkara. Nah, selanjutnya pihak kejaksaan akan mempersiapkan berkas dakwaan, dan selanjutnya baik tersangka maupun berkas akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dapat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut. Dan melalui proses persidangan itu baik itu dari dakwaan, apabila bisa juga terdakwa mengajukan eksepsi, lalu ada pemeriksaan saksi, bukti, termasuk nanti adanya surat tuntutan dari kejaksaan, dan ada pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Terakhir itu ada putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tersebut. Dan apabila memang ada upaya hukum, maka terhadap terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari setelah adanya putusan pengadilan negeri. Dan apabila mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pihak terdakwa diberikan kesempatan selama 14 hari untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Dan sedangkan untuk upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali itu diberikan kepada terdakwa tanpa batas waktu. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Salam dari saya.